Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Senin 19 Januari 2026. Yang lebih penting daripada kurban. Kutipan dari 1 Samuel bab 15 ayat 22. Apakah Tuhan itu berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sobat Katolikana yang terkasih, apakah Anda pernah merasa sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan, tapi hidup tetap terasa jauh dari damai? Mungkin saya bisa dikatakan juga rajin berdoa, aktif pada pelayanan, memberi sumbangan, bahkan ikut retret, tetapi tetap ada kekosongan atau konflik batin yang tidak selesai. Hari ini sabda Tuhan menegur saya dengan keras, tapi penuh kasih melalui kisah Raja Saul. Ia diperintahkan Allah untuk menumpas seluruh milik musuh, tapi ia memilih menyisakan sebagian. Korban persembahan, niatnya terlihat rohani, tetapi sesungguhnya ia menuruti keinginannya sendiri. Ia tidak taat. Melalui Nabi Samuel, Tuhan menegaskan bahwa ketaatan lebih berharga daripada kurban persembahan. Ini menyentuh inti relasi kita dengan Allah. Tuhan tidak hanya menginginkan tindakan lahiriah, tetapi hati yang tunduk dan setia. Dengan ayat emas di atas, memberikan prinsip bahwa ketaatan sebagai makna rohani yang bernilai di hadapannya adalah memerlukan upaya mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan. Ayat ini juga memberikan petunjuk pada saya, sekaligus menegur sikap religius saya yang tampak saleh, tetapi tidak terkadang masih hidup dalam keinginan daging untuk cenderung kurang taat pada kehendak Allah. Selanjutnya dalam Injil hari ini, Markus bab 2 ayat 18 sampai 22, juga menghadapi keraguan dan protes dari orang-orang Farisi soal praktik puasa. Mereka tidak melihat pembaruan yang dibawa Yesus dan justru terjebak dalam formalitas hukum lama. Maka Yesus memberikan perumpamaan yang indah. Anggur yang baru tidak disimpan dalam kantong kulit yang tua. Ketaatan sejati bukan hanya soal melakukan yang biasa, tapi membuka diri untuk pembaruan. Iman yang hidup bukan soal banyaknya ritual, tetapi kesiapan untuk diubah oleh Roh Tuhan, termasuk mengubah cara berpikir, cara mengasihi, dan cara merendahkan hati. Pada hari ini pula, menurut kalender liturgi adalah Pekan Doa Sedunia, yakni ajakan untuk meruntuhkan tembok dan membangun kesatuan dan ketaatan. Maka seyogyanya saya tidak bisa bersatu kalau masih tetap mempertahankan ego, merasa diri paling benar, atau hanya sibuk dengan kesalahan pribadi terhadap orang di sekitar saya. Pesan Tuhan hari ini adalah mengajak saya dan Sobat Katolikana untuk mau dan mampu melakukan ketaatan akan kehendak Tuhan, bukan hanya mengikuti ritual rohani semata. Kita semua juga menjadi pengikut Kristus yang senantiasa siap menerima anggur baru dengan memperbaharui kantong kulit yang terus kita perbaharui. Juga sangat diharapkan Roh Kudus terus memperbaharui hati dan pikiran agar menjadi saluran berkat bagi orang berdasarkan iman, pengharapan, dan kasih. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Yesus, seringkali kami sibuk dengan aktivitas rohani, namun melupakan juga untuk mendengarkan suara-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, ajarlah kami untuk taat, bukan hanya di bibir tapi di hati. Berilah kami anggur baru dan jadikanlah kami hati dengan kantong yang baru. Terutama di tengah pekan doa sedunia ini, satukanlah hati umat-Mu agar kami semua, meski berbeda, membawa satu pesan, bahwa Engkaulah Tuhan yang hidup, kini, sekarang, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.